Ya, selamat siang semua. Kali ini kita akan belajar tentang chapter 4, kembali lagi ya dengan saya Dr. Hari Bagus Irawan. Jadi di chapter 4 ini berbicara masalah head injury atau cedera pada kepala, yang mana cedera pada kepala itu sebenarnya ini memerlukan pembahasan yang panjang. Tapi ada beberapa fakta yang harus kita pahami dulu bahwa kalau yang namanya cedera kepala itu ada karena cedera karena trauma benda tumpul dan trauma benda tajam. Ya, trauma benda tumpul itu ya karena hentakan atau pukulan dari benda yang tumpul. Begitu juga dengan trauma benda tajam dari benda yang tajam. Ya, apapun hasilnya, tergores, tertusuk, tersayat, teriris dan lain sebagainya, itu adalah benda yang tajam. Kalau benda tumpul biasanya itu menyebabkan luka memar, patah tulang dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini juga harus diingat bahwa kalau kita mukul di daerah kepala, terpukul di daerah kepala, apalagi dengan kencang, pap seperti itu, ada kemungkinan otak kita juga cedera. Ya, ada kemungkinan otak kita juga cedera. Lalu di sini saya mau kasih lihat juga, ya, di otak ini sebenarnya ada jaringan yang melapisi otak atau yang kita sebut dengan meninges, yang mana kalau ada peradangan di daerah otak situ, maka itu disebut dengan meningitis, ya. Itu disebut dengan meningitis. Ya, ini kita buka coba lapisan meninges. Ya, biar dilihat dulu gambarnya kayak apa. Ya, ini mana yang jelas? Nah, yang jelas Anda lihat di sini, ini otak ya, ini otaknya, ini otak, ya. Lalu antara otak dengan tulang ada lapisan-lapisan. Nah, ini dia, ya, antara otak dengan tulang kepala ada lapisan. Ya, ini yang kita sebut dengan durameter. Yang bawah ini ada namanya arachnoid, yang menempel di otak ini namanya piameter. Ya, piameter. Yang mana kalau terjadi peradangan di daerah sini, itulah yang disebut dengan meningitis. Ya, oke, nggak usah terlalu banyak. Kita mana tadi? Maaf. Ya, berikutnya. Ya, jadi yang namanya cedera pada kepala itu sebenarnya tidak mudah ya penanganannya. Penanganannya tidak mudah. Di sini ada beberapa catatan yang harus kita baca. Salah satunya, a blow to one side of the skull cause the brain. Oh iya, ini adalah kalau kita memukul bagian di luar kepala, misalnya di sebelah kanan, biasanya otak kita akan luka di sebelah kiri karena dia akan bergoyang ke kiri sana. Ya. Lalu ada lagi di sini a skull fracture tulang kepala, patah tulang pada tulang kepala dapat merobek pembuluh darah yang mensuplai meninges. Ya, meninges itu juga disuplai oleh pembuluh darah. Nah, di result hasilnya akan ada extradural hemorrhagic. Ya, dural maksudnya di luar meningen, extradural ya, requiring life-saving surgery to remove the accumulated blood, yang mana di sini memerlukan operasi untuk mengeluarkan darah yang terkumpul atau yang terakumulasi di dalam kepala ini ya. Jadi memang kita bisa memukul, ada perdarahan, ini darah nggak bisa keluar, jadi harus dioperasi. Oke, the increase in the volume of the brain can occur as a result of brain swelling. Jadi peningkatan pada volume otak ya itu dapat terjadi pembengkakan ya, pembengkakan. Jadi pada kasus cedera kepala dapat terjadi pembengkakan dari otak karena adanya cairan yang keluar sebagai reaksi daripada benturan itu tadi ya.
The skull is too small to hold much blood. If the blood pressure of the patient with a head injury is low and failing, maybe bleeding somewhere else, most likely in the abdomen. Jadi tulang kepala itu memang terlalu kecil untuk menampung darah. Ketika tekanan darah dari pasien yang mengalami head injury itu rendah atau jatuh, turun ya. Kan normalnya 100 berapa? Normalnya itu dia maksimal normal adalah 139, tapi normal itu biasanya di angka sistolnya itu di angka ya 100 sampai 120 lah, diastolnya di angka 70 sampai 90 itu normalnya. Nah, kalau turun terlalu banyak dari situ, itu kemungkinan dia mengalami perdarahan. Ada kalanya perdarahan itu dia kemungkinan ada di tempat lain, ya, ada di tempat lain yaitu pada abdomen, biasanya pada abdomen. Ya, jadi kalau secara cedera dibagi menjadi close head injury dan penetrating head injury atau cedera tembus. Close itu cedera tertutup ya, jadi dia nggak keluar darah sama sekali. Oke, langsung aja kita lompat di sini. Ada yang namanya traumatic brain injury ya, traumatic brain injury atau kerusakan pada otak itu loss or impairment of consciousness, jadi ketidakseimbangan kesadaran, confusion itu bingung, loss of memory, amnesia. Ya, amnesia ada yang namanya amnesia retrograd, ada yang namanya amnesia antegrad ya. Amnesia retrograd itu sebelum injury ya, dia lupa apa yang terjadi sebelum cedera. Kalau antegrad for the period after injury, setelah kejadian dia lupa apa yang terjadi. Ada tuh di film mana ya, dia mengalami antegrad amnesia. Dia ingatnya setelah dia sadar, dia ingatnya masa kecil aja, padahal saat itu dia udah umur 40 tahun. Ya, tapi dia merasanya pada saat itu, karena dia udah koma 13 tahun, dia ngerasa pada saat itu dia baru berusia 20-an lah. Walaupun mukanya udah 40 tahun. Ada tuh filmnya, saya lupa. Film apa. Oke. If any of above signs symptom present and any time after a head injury, brain injury, some degree is present. Jadi di sini memang dikenal beberapa apa ya, derajat ataupun spesifikasi daripada cedera kepala itu sendiri. Ini yang harus diingat, apa yang dilakukan pada saat ada orang yang mengalami cedera kepala. Ini saya sering tanyakan di ujian, what to do ya. Yang pertama harus diingat, kalau dia sampai ada multiple injury, injurinya lebih dari 1 dan dia jatuh dari ketinggian lebih dari 4 meter, ada kemungkinan itu ya. Kalau dia sampai terjadi brain injury, yaitu kemungkinan dia jatuhnya tuh kepala duluan lebih dari 1 meter, atau jatuh dengan kepala duluan lebih dari 4 anak tangga. Ya, ini kelihatannya ya, kamu jangan tanya kenapa 1 meter, kenapa 4 anak tangga, ya ini mah udah konsensus aja sih. Ya itu biar gampangnya aja ngukurnya gitu loh. Ya, oke. In the patient of head injury, nah ini head injury ya, cek adanya kemungkinan cedera yang lain, yaitu biasanya terjadi pada spinal cord atau pada tulang belakang ya, dan biasanya juga menyebabkan perdarahan. Jadi kalau cedera pada kepala, selain kepalanya itu tulang belakangnya, terus dilihat juga ada nggak tanda-tanda perdarahan. Tanda-tanda perdarahan tuh gimana? Kalau di luar gampang, kalau di dalam seperti apa? Kalau di dalam itu biasanya denyut nadinya itu naik ya, tekanan darahnya itu turun dan mukanya pucat. Itu kemungkinan ada terjadi perdarahan di dalam. Sekali lagi denyut nadinya naik, tensinya tapi turun ya. Nah, di sini gunakanlah GCS, Glasgow Coma Scale. Nah, ini memang metode ini dipakai juga di kita ya, di medis.
yang sebenarnya untuk mengetahui skala globalnya dari cedera itu ada di angka berapa dia. Paling rendah itu 3, paling atas itu 15. Seperti Anda semua sekarang ini yang menyaksikan saya, itu angkanya itu adalah 15 ya, angkanya itu adalah 15. Kalau yang di rumah sakit yang koma-koma itu dia angkanya itu adalah 3 ya. Nah, ini nanti ada beberapa yang mau saya bahas, tapi untuk sebagai pembukaan sampai sini dulu perjumpaan kita, nanti kita sambung lagi karena waktunya sudah habis. Akhir kata semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.